Kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa anjing itu dan babi itu tidak najis, berarti boleh dong dipelihara, dibawa masuk ke rumah, ya kan? Kan nggak najis kan? Ingat, najis dan memelihara dua kasus yang berbeda. Walaupun mazhab Maliki mengatakan tidak najis, mereka tetap bersepakat dengan semua mazhab yang lain bahwa tidak boleh memelihara anjing, apalagi disimpan di rumah. Apa sebabnya? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Semua sepakat. Yang kedua, hadis Imam Muslim, yang memelihara anjing di rumahnya naqasa min amalihi kulla yaumin qirat, maka akan berkurang amal perbuatannya itu 1 qirat setiap hari. Anjing tinggal di rumah kita 36 tahun. Emang ada umur anjing 36 tahun? Berapa umur anjing rata-rata? Saya nggak paham karena saya nggak pernah melihara. Nggak ada yang berani jawab kan? Nanti kalau berani jawab, ini melihara nih. Kan jadi begitu ya. Katakanlah misalkan ada umur anjing 5 tahun. 5 tahun di dalam rumah kita, 365 hari dikali 5. Setiap hari dikurangi 1 qirat. 1 qirat kalau ukuran fikih itu 1/20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar. Tetapi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, apakah qirat yang dimaksudlah qirat itu atau qirat lain, wallahu a'lamu bishawab. Tapi satu hal yang menjadi catatan, ada amalan kita yang dikurangi oleh Allah setiap harinya. Pertanyaannya, gimana cara dikurangi? Yang sudah ada aja minus. Yang sudah ada aja minus, dikurangi lagi. Berapa banyak yang sholat wajibnya ketinggalan? Berapa banyak kemudian yang sholat sunnahnya tidak ada, padahal sholat wajibnya belum tentu diterima. Dikurangi lagi oleh Allah. Sudahlah tak bertambah, berkurang pula. Menjadi masalah kan? Maka memelihara dengan masalah anjing najis itu dua kasus yang berbeda, tidak boleh digabung. Jadi jangan berpaham-pahami begini, karena nggak najis berarti boleh melihara. Hadza ma yatakallamul juhala. Inilah yang dibicarakan oleh orang-orang bodoh yang tidak mengerti hukum, lalu narik hukum sendiri. Jadi berbeda antara najis dengan memelihara. Tetapi beda, ada pengecualian nanti pada anjing 2 hal. Yang pertama lil harasah, untuk menjaga, seperti jaga kebun, jangan masuk pencuri kita punya tanaman. Ini daerah kita daerah banyak malingnya, kita kasih anjing, itu nggak apa-apa. Atau melihara anjing untuk berburu, disebut dengan kalbu saidin, itu boleh. Buktinya kan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4, wa ma'allamtul minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa-apa yang kalian ajarkan pada binatang buruan yang berburu, yang kamu ajarkan dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Kata mukallibin, berburu, itu dari kata kalbun, yang artinya anjing. Mukallibin dalam ayat itu berasal dari kata kalbun. Inilah yang menjadi dalil Imam Maliki yang mengatakan bahwa kalbun tidak najis. Ini salah satu dalilnya. Sedangkan jumhur ulama mengatakan sesuai dengan riwayat Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Kata Imam Muslim, di sini ada hadisnya, saya bacakan saja dalam kitab Bulughul Maram. Tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat anjing di dalamnya, falyaghsilahu 7 marat, maka harus dicuci 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama digunakan air yang bercampur dengan debu atau dengan tanah. Nah, dalam riwayat yang lain ukhrahunna, yang terakhir. Yang lain lagi mengatakan ihdahunna, salah satunya, tapi saya tak sarankan yang terakhir. Karena yang terakhir bisa saja cuci tapi nanti kotor lagi kan, namanya tanah, kan disiram lagi. Jadi bagusnya 1 sampai 6. Sehingga yang ke-7 jadi air yang suci, mensucikan saja. Nah, itu cara pembersihannya yang efektif ya. Bukan berarti tidak boleh, yang efektif saja. Nah,
Kata tuhuru ina ahadikum, kata jumhur ulama, mensucikan bejana salah seorang. Tuhur itu kan suci. Suci itu dari dua, hadas dan najis. Nah sekarang pertanyaannya, dicuci dari anjing, masa anjing hadas? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin haji hadas. Yang namanya hadas kentut, itu berhadas. Keluar mani, itu hadas. Tapi kalau anjing, masa anjing hadas? Nah, karena bukan hadas, pastilah najis. Makalah kemudian jumhur ulama menghukum bahwa anjing dan babi itu adalah najis. Paham sampai di sini? Alasannya, dan ini pendapat yang lebih baik. Itu kenapa kayak duduk di kedai kopi? Kayak orang jualan tahu Sumedang. Baik. Sudah paham dulu sampai di sini? Saya nggak mau lanjutkan kalau belum paham. Nah, nanti pertanyaan jangan ditanya dulu. Kalau ada pertanyaan simpan dulu, nanti kita buka. Biar tidak membingungkan. Kita baca lagi. Wa ma tawallada minhuma, atau apa-apa yang lahir dari keduanya. Dari keduanya maksudnya dari anjing dan babi. Apa yang dimaksud lahir dari keduanya? Entah lahir dari pasangan anjing dengan anjing, atau juga lahir dari pasangan anjing yang dikawinkan dengan babi. Kalau dari keduanya, entah anjing sama anjing, babi sama babi, atau anjing sama babi, setiap ada peranakan dari keduanya ini, maka tetap najis. Au min ahadihima, atau dari salah satunya antara anjing dengan binatang lain yang suci, atau babi dengan binatang lain yang suci. Contoh, anjing dikawinkan dengan kambing, lahir kemudian mirip kambing, tetap najis. Dalam ilmu fikih disebut dengan tabi', ikut. Jadi setiap yang bercampur najis pada binatang seperti kasus yang saya ceritakan, maka dia ikut kepada najis. Karena begini, peranakan ini ada hukumnya, ada kasusnya, ada realnya, ada faktanya. Mana contohnya? Di Arab itu ada namanya bighal. Saya nggak tahu apa disebut di Indonesia. Bighal itu peranakan dari kuda dan keledai. Badannya seperti keledai, kepalanya seperti kuda. Lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Namanya bighal. Karena keledai namanya himar, kuda namanya hisan atau fars. Nah, ini bighal namanya. Peranakan kuda dan keledai. Artinya dimungkinkan peranakan anjing dan kambing. Kalau bisa saja dikawinkan, kan begitu. Tiba-tiba lahir. Dari perkawinan itu lahirlah anak itu tetap ditabi', dihukum kepada yang najis karena ada unsur anjing ataupun babi. Makanya disebut di sini au min ahadihima. Paham? Tetap najis, tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh dan lain sebagainya. Ya, kecuali dalam kondisi kering. Baik, wa 'admul maitati, tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya najisun, najis. Kenapa tulang dan bulu najis? Karena ngikut bangkai. Ngikut bulu ngikut ke kulit. Karena kulitnya najis, maka bulu juga najis. Bisa paham? Illal adami, kecuali anak Adam, manusia maksudnya. Manusia mau muslim atau non muslim, matinya karena dibunuh, disembelih, ditabrak mobil, tenggelam di laut, apapun penyebab kematian, tetap suci. Boleh dipegang, boleh disentuh. Makanya orang yang memandikan mayat tidak diwajibkan mandi, karena mandi bagi orang yang memandikan mayat hukumnya sunnah. Karena mandi wajib itu untuk mayatnya, sedangkan yang memandikan mayat hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena mayat manusia bukan najis. Jadi kalau melihat orang meninggal dunia, boleh pegang, bukan najis. Lalu salat, boleh, sah, hukumnya sah, selama di badannya tidak ada najis. Misalkan ada najis, kotoran dirinya kan, keluar, sentuhnya kita sentuh, ya najis. Bukan karena mayitnya, tapi karena kotoran yang ada di tubuh mayit. Beda kan? Nah itu. Tetapi kalau bangkai binatang, semuanya yang mati tidak lazim tadi,
bukan karena disembelih dan diburu. Semuanya mengikuti. Yang jadi masalah begini, terkait dengan bulu. Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan bulu. Apakah bulu bisa disucikan dengan dibagh yang tadi itu, pakai yang kelat tadi itu, ataukah tidak? Sebagian mengatakan tidak. Makanya kalau kulit yang masih ada bulu, kita seperti kulit domba itu kan banyak sekali bulunya. Kalau didibagh masih ada bulunya, ada yang mengatakan itu tidak suci. Tidak suci. Tapi ada pendapat dari para ulama yang mengatakan bulu mengikuti kulit. Kalau kulit bisa disucikan dengan dibagh, maka bulu juga bisa disucikan dengan dibagh. Dan pendapat ini di dalam mazhab Syafi'i dirajihkan oleh Imam As-Suyuti, bahwa bulu mengikuti kulit. Makanya kenapa di sini disebut wa sya'ruha najis, dipisahkan dari kata kulit. Kenapa dipisahkan kulit? Karena ada hukum berbeda. Sedangkan Imam As-Suyuti menganggap bahwa hukum pada bulu bangkai sama dengan pada kulit bangkai. Bisa paham? Sama-sama Syafi'i. Nah, adapun tulang tidak. Bisa paham ya? Adapun tulang illal adami, kecuali anak Adam. Nah, anak Adam mau sentuh apa saja, tangannya, kepalanya, pipinya. Makanya kalau ada keluarga kita meninggal dunia, kita cium. Jika kita sudah berwudu, tidak batal wudu kita, walaupun sudah jadi mayat, karena tidak najis. Tapi begitu kita ngambil wudu, ada kucing mati samping jalan, karena baunya luar biasa di samping jalan, mau kita pindahkan. Begitu kita pegang, langsung batal wudu kita karena najis. Paham? Bisa paham? Nah, jadi kalau sudah begitu bagaimana? Ya kita harus wudu ulang. Ya kan? Dicuci dulu tangannya yang bernajis dengan air suci mensucikan, baru kita berwudu. Bisa dipahami? Tapi kalau kena anjing, cucinya 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Boleh di awal, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ketujuh pun sebenarnya boleh. Cuma kan kalau ketujuh pakai air tanah kan kotor. Nah, tanah yang dipakai sebanyak mana, Ustaz? Segepok pun bisa. Apa ada bahasa di sini segepok? Orang Sumatera itu bilangnya segepok. Secuil, ya. Nggak mesti harus 1 ember. Ambil tanah 1 ember pakai cangkul pula. Capek betul kerjaannya. Nah, ambil air, ambil tanah bersih ya. Ingat, tanah yang nanti ambil tanah di atasnya ada tahi kucing. Karena antara tanah yang coklat sama tahi kucing tuh susah dibedakan. Kadang-kadang mirip loh. Padahal sudah ada tahi kok. Itu airnya jadi najis. Karena air 1 ember itu belum nyampe 2 kula. Bagaimana mungkin air najis mencucikan najis? Sudah, jadi hati-hati. Ambil tanah yang suci dicampur, kemudian dicuci. Cucinya bagaimana, Ustaz? Diguyur saja. Diguyur. Ambil air, guyur. Di tempat yang terkena najis, kalau kena di tangan, guyur. Ambil lagi. Begitu juga dengan air tanah. Bisa dipahami? Bisa mudah dipahami? Allahu a'lamu bishawab. Nah, sekarang saya buka bab pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ya. Berarti terkait bahwa waktu itu kan pernah kan, jadi teman itu kayak punya jadi mungkin taring, gigi taring dari harimau kayak gitu kan sering ada yang dibawa yang pas dipakai kalung. Berarti kalau kita megang berarti najis atau? Kalau kering sama kering tidak menghantarkan najis. Tapi ketika itu dipakai untuk sholat tidak sah. Tidak sah. Karena diambil dari bangkai binatang yang mati bukan dengan syariat. Kecuali binatang tersebut disembelih. Kalau yang disembelih ngambil taringnya, taring itu halal. Suci. Karena binatangnya suci. Jadi kalau binatangnya najis, semua yang ada pada binatang itu jadi bernajis. Kalau binatangnya suci, kita Idul Adha sembelih kambing. Semua yang ada di
Kambing itu suci. Makanya kalau ngambil kulit nggak perlu harus dipakai dibang. Cukup pakai air aja suci, udah selesai. Ya kan? Cuci itu kulitnya pakai air. Habis darahnya udah selesai. Tapi kalau pada najis nggak cukup. Harus didibang dengan cara yang tadi. Bisa paham? Nah,